Jangan-jangan ini memang disengaja agar tenaganya murah, simbiosis mutualisme. Tetapi di balik itu semua, sebagian masyarakat yang di sana yang menunggu memanfaatkan tenaga murah yang ilegal ini. Indonesia memang banyak kehidupan yang sulit, mencari pekerjaan barangkali memang sulit, tetapi juga bukan berarti masuk door, tetapi di belakangnya ada yang menerima gitu. Ini semakin membuka aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat-sehat dimanapun kita berada. Jadi kita juga harus mengakui bahwa memang ada pekerja migran kita masuk ke wilayah perairan atau masuk ke negara Malaysia tanpa dokumen yang jelas. Tetapi pihak Malaysia juga harusnya berpikir bagaimana masuknya tenaga kerja meskipun ilegal. Tentu di sana ada orang yang menunggu, ada masyarakat di sana atau mafia di sana yang menunggu. Tidak mungkin masyarakat mengirim itu tanpa ada permintaan. Dan jangan-jangan pelaku-pelaku ini juga ada bibi-bibi pembantu rumah atau mamang-mamang yang dipekerjakannya. Dan mereka sebetulnya saudara-saudara kita di Malaysia jangan-jangan memanfaatkan kondisi ini. Dan kita sangat yakin di mana pekerja migran kita pergi ke sana tanpa dokumen yang jelas, artinya mereka di pihak yang sangat lemah. Dan ini semakin tersembunyi dan semakin gajinya murah ya. Seperti tadi nih. Seandainya tidak punya dokumen, apa yang mau dikatakan? Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Jangan-jangan ini memang disengaja agar tenaganya murah, simbiosis mutualisme, kan seperti itu. Artinya ada permintaan, ada barang, ya diberi. Tidak bisa semata-mata menyalahkan buruh migran Indonesia atau pekerja-pekerja kasar Indonesia yang masuk ke Malaysia semata-mata tidak ada dokumen. Tetapi di balik itu semua, sebagian masyarakat yang di sana yang menunggu memanfaatkan tenaga murah yang ilegal ini. Dan sayangnya pihak APMM hanya melaksanakan sebatas itu. Adakah mereka juga ingin mengusut siapa manusianya, orangnya yang ada di Malaysia yang sengaja meminta itu? Buruh-buruh sawit, apakah memang itu untuk di rumah tangga? Apakah untuk pekerja kasar, pekerja bangunan, atau pekerja-pekerja di perkebunan? Masih banyak. Jadi jangan sampai semata-mata buruh migran Indonesia disalahkan sementara mereka menghisap, mengambil dan memanfaatkan. Jangan-jangan adanya sebuah perbudakan. Siapapun orangnya, kalau dokumen tidak lengkap, nanti ada petugas yang kejar, dia pasti lari. Dan ini keluar tidak bisa, gaji dibayar murah-murah dan luar biasa, menyakitkan itu. Bagaimana bersama-sama mengunci atau memblokir? Padahal memang beberapa waktu lalu sudah dihentikan pengiriman TKI, meskipun konon kabarnya sudah banyak masuk dari kawasan ya Benggala sana yang masuk ke Malaysia. Ya kita akui memang kita butuh pekerjaan dimanapun itu adalah hak azazi, tetapi tidak juga harus sampai kehilangan nyawa. Dan suatu hal yang aneh, pekerja migran
dengan kapalnya atau beberapa pekerja migran menabrak kapal aparat keamanan Malaysia. Dan jika pun terjadi suatu bentrokan, apakah betul pihak keamanan Malaysia sendiri tidak mengalami luka-luka, misalnya tidak mengalami cedera? Mana cederanya? Bisa jadi kapal APMM memutar haluan agar bahwa ini ditabrak, tapi ini hanya pendapat ya. Logika, tidak akan mungkin seorang pekerja masuk ke sana meskipun ilegal tanpa ada yang menunggu. Pasti ada yang menunggu. Beranikah aparat keamanan atau polisi di Raja Malaysia mengungkap itu, membuka itu, membongkar? Dan ini jelas. Indonesia pun sangat memahami kondisi ekonomi, barangkali kondisi ekonomi masyarakat Indonesia itu memang di bawah, tapi bukan berarti mereka masuk itu menjadi sebuah kehinaan, karena mereka juga bekerja. Mereka juga bekerja di Malaysia, mencari duit, mencari penghidupan. Dan yang memasukkannya siapa? Yang memanfaatkannya siapa? Apakah pekerja migran sendiri yang masuk ke Malaysia itu orang Indonesia yang memanfaatkannya? Rasanya tidak mungkin ya. Jangan-jangan yang tadi si pelaku-pelaku yang punya senjata, bos-bos besar atau pegawai-pegawai pemerintahan, mereka di rumahnya ada loh bibik-bibik. Jangan-jangan pembantu rumah itu orang-orang Indonesia. Kita tidak malu. Saya tidak malu mengatakan mungkin saja tanpa dokumen yang jelas. Siapa yang minta, siapa yang beli, siapa yang mengambil. Karena apa? Dari 2005 sampai 2025 ada 75 pekerja migran Indonesia yang mengalami adanya dar-der-dor seperti itu. Dan sebagian besar meninggal. Dan ada keyakinan bahwa dari 75 ini sebagian besar juga tanpa dokumen yang jelas. Kita hanya berpikir, kalau ada yang meminta, berarti ada yang memberi. Nah, kenapa mereka meminta? Berarti mereka butuh. Kita harus akui, Indonesia memang banyak kehidupan yang sulit, mencari pekerjaan barangkali memang sulit, tetapi juga tidak mungkin mereka mau berangkat ke sana tidak ada yang meminta. Dan 75 orang tadi itu selalu di pihak yang salah. Jadi silakan warga Malaysia mengatakan kalau pendatang haram masuk harus ditindak tegas, itu betul, tetapi ada yang memanfaatkan di sana. Tak mungkin lah pergi dari Indonesia ke Malaysia atau ke negara orang tidak ada pekerjaan, tidak ada yang menunggu. Karena berangkat saja itu sudah keluar biaya. Apakah mau menjadi luntang-lantung di negeri orang, menjadi pengangguran di negeri orang? Jelas. Apakah aparat polisi mau menyelidiki siapa yang mengambilnya, siapa yang memintanya, siapa yang membayarnya? Kenapa kerja migran sampai ke Malaysia? Siapa orangnya? Jadi tidak semata-mata menyalahkan pekerja migran. Tidak ada orang harus kehilangan nyawa tanpa keputusan-keputusan secara hukum. Bukan berarti masuk dor, tetapi di belakangnya ada yang menerima. Gitu. Ini semakin membuka aib. Karena melakukan ilegal keberangkatan itu juga memang salah. Kita harus akui bahwa salah. Tetapi pembunuhan atau penghilangan nyawa orang juga tidak dibenarkan. Jangan sampai hubungan Indonesia dengan Malaysia tidak baik jadinya nanti. Terus terang, masyarakat Indonesia sangat menghargai, tapi nyawa tetaplah nyawa dan harus diperhitungkan.